Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kemarin saya sudah menceritakan kisah dari seorang somatic narcissistic, ya. Dan hari ini saya mau menceritakan kisah dari seorang cerebral narcissistic, ya. Untuk yang belum tahu apa itu cerebral narcissistic, ya, bisa nonton video ini, teman-teman. Tetapi sekilas aja, cerebral narcissistic itu adalah seorang narsistik yang mengutamakan kepintaran atau kecerdasan atau penampilan bahwa dia itu adalah seseorang yang terpelajar, ya, sebagai cara dia untuk menunjukkan egonya dia. Jadi bagi seorang cerebral narcissistic itu uang misalnya, tahta atau apapun itu tidak sangat berarti bagi dia. Pandangan orang ya bahwa dia adalah seseorang yang terpelajar, punya banyak prestasi, terutama bidang akademik, itu adalah hal yang terpenting bagi dia. Untuk jelasnya, teman-teman bisa nonton video ini. Oke? Nah, hari ini saya mau menceritakan kisah dari seorang cerebral narcissistic. Mengapa? Karena kisah ini, teman-teman, adalah sebuah kisah yang kalau orang normal, gitu ya, akan terkejut mendengar kisah ini karena terdengar seperti tidak mungkin ini terjadi. Gitu ya. Tetapi saya yakin bahwa kisah ini tuh sebenarnya banyak terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin teman-teman semua yang nonton video ini, mungkin ada kerabat terdekat kalian atau orang dekat kalian yang mungkin mengalami ini. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang menonton video ini justru jadi korban seperti di cerita yang akan saya sampaikan nanti. Ya? Oke, mari kita mulai kisah ini. Oke. Kisah dari seorang cerebral narcissistic. Oke. Profil yang akan kita ceritakan ini ya adalah seseorang tuh yang terlahir dari sebuah keluarga tradisional. Tradisional itu dalam arti begini, teman-teman. Kakak beradiknya itu jumlahnya banyak, ya. Ibunya itu adalah seorang narsistik, sedangkan ayahnya itu adalah seorang impet. Ya. Anaknya itu berjumlah belasan, teman-teman. Dan ada sekitar 3 atau 4 orang dari anak-anak tersebut itu terindikasi adalah seorang narsistik. Dan salah satunya adalah orang yang akan kita ceritakan ini. Narsistik yang kita ceritakan ini punya prestasi akademik yang luar biasa, teman-teman. Jadi, dia ini lulusan dari universitas terkenal dari luar negeri. Dan stratanya itu tinggi, teman-teman. Bukan hanya strata 1, tapi strata 3. Ya. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia memilih menjadi seorang akademisi. Jadi seseorang yang berkecimpung dalam bidang akademik. Ya. Jadi dosen, gitu ya. Jadi guru besar. Gitu. Dia dikenal sangat berkarisma, teman-teman. Punya banyak karya, punya prestasi akademik yang luar biasa, sering menjadi narasumber di banyak universitas-universitas di Indonesia. Secara tampilan fisik, teman-teman, dari luar, dia itu terlihat sangat berkarisma, sangat punya kebijaksanaan, misalnya. Sangat-sangat cerdas, yang membuat banyak koleganya itu sangat-sangat mengagumi dia. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswanya dia. Nah, selain prestasi akademik, teman-teman, dia ini juga dikenal sebagai seseorang yang punya image religius yang sangat kuat. Ya. Sering juga diundang untuk menjadi penceramah religius. Gitu ya. Dan ketika dia berbicara, misalnya menyampaikan pandangan-pandangannya dia, banyak orang terkesima melihat bagaimana dia adalah seorang yang sangat-sangat punya pengetahuan agama yang tinggi. Gitu ya. Dan seolah-olah dia tuh punya kebijaksanaan yang luar biasa yang membuat banyak orang tuh terpukau ketika dia menyampaikan ceramah-ceramahnya dia. Intinya adalah beliau ini adalah seseorang yang punya track record pendidikan yang sangat tinggi, punya prestasi akademik yang bagus, punya reputasi akademik yang bagus, dan terlihat punya attitude yang sangat baik. Seorangnya ramah, ya, suka menolong bagi semua orang, dan hidup secara sederhana. Dan satu lagi, teman-teman ya, ketika seorang narsistik itu biasanya dikenal suka punya affair, suka punya hubungan yang lain, beliau ini sama sekali tidak tertarik untuk punya affair, ya. Bahkan terlihat sangat tidak peduli akan kehidupan seksualnya dia. Sampai di sini, saya pikir teman-teman bisa membayangkan bagaimana profil si narsistik ini, oke? Nah, tapi teman-teman, kita tahu ya bahwa si narsistik itu biasa menampilkan image yang sangat baik di depan banyak orang. Tetapi kita tahu bahwa seorang narsistik itu sangat abusive kepada orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya sendiri. Ketika si narsistik ini menampilkan image yang sangat bagus di depan banyak orang, sebaliknya ketika dia berhadapan dengan keluarganya sendiri, terutama anak-anaknya, dia berlaku sangat abusive. Dia suka melakukan abuse secara fisik maupun secara verbal, gitu ya.
Dia dikenal sangat kolot, sangat tidak mau menerima pendapat, sangat tidak mau berdiskusi dengan anak-anaknya dan juga istrinya. Dia juga dikenal sangat protektif. Dia sangat membatasi pergerakan anak-anaknya sendiri, membatasi pergerakan mereka untuk melakukan banyak hal, yang mana hal-hal tersebut sebenarnya hal-hal yang wajar, yang sebenarnya boleh dilakukan oleh semua orang. Tetapi dia sangat mengontrol anak-anaknya dan membuat anak-anaknya itu sangat frustasi karena mereka sangat-sangat dikekang oleh si narsistik ini. Dan selain itu teman-teman, narsistik ini sangat pelit kepada anak-anaknya. Cerita-ceritanya itu sebenarnya banyak gitu ya. Beberapa yang terceritakan itu adalah bagaimana anak-anaknya itu boleh dikatakan sangat-sangat terlantar ya. Dalam segi pakaian misalnya. Mereka terlihat sangat lusuh. Ketika mereka bersekolah misalnya, terdengar cerita bahwa mereka itu sering sekali kelaparan ketika mereka bersekolah. Mengapa? Karena mereka dibekali uang jajan dan makanan yang sangat minim dari rumahnya mereka. Selain itu, ketika orang normal sekalipun gitu ya akan berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya, si cerebral narsistik ini justru memberikan sebaliknya, teman-teman. Selain penelantaran fisik, ya, fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya itu diberikan dengan sangat minim, gitu ya. Anak-anaknya itu harus pergi ke sekolah dengan jarak yang sangat jauh, dengan transportasi yang sangat-sangat minimal. Dan selain itu, fasilitas pendukung pendidikan mereka itu juga sangat minim, gitu ya. Ini membuat anak-anaknya ini justru kebanyakan pada akhirnya mengalami putus sekolah, gitu. Sesuatu yang luar biasa kan sebenarnya bahwa ketika seseorang yang berprestasi sangat tinggi dalam bidang akademik, anak-anaknya justru mengalami kesulitan dalam pendidikan, gitu ya. Anak-anaknya itu sendiri teman-teman ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya. Ketika anak-anak itu tidak diberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mereka kan cenderung akan memberontak, bukan? Gitu ya. Tetapi protes mereka kepada orang tuanya tersebut biasanya selalu akan dihadapi oleh si narsistik ini dengan mengatakan bahwa saya dulu jauh lebih sulit daripada kamu. Kamu seharusnya bersyukur bisa hidup seperti ini. Padahal, ya, melalui sudut pandang orang yang normal sekalipun, anak-anak ini mengalami penelantaran. Gitu. Ketika mereka dewasa, teman-teman, anak prianya itu kemudian berhasil melarikan diri dalam tanda kutip. Melarikan diri dari rumah dan kemudian hidup secara mandiri. Itu adalah sebagai bentuk protes dari diri dia. Karena dia merasa hidup dia itu bukanlah hidup yang benar. Bagaimana dengan anak yang wanita? Sama sebenarnya teman-teman. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa anak-anak wanitanya tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Gitu ya. Mereka dikekang secara penuh oleh si narsistik. Gitu ya. Bahkan secara finansial, mereka dimatikan secara pergaulan, mereka dimatikan secara finansial, sehingga mereka tidak bisa keluar daripada rumah tersebut. Gitu ya. Mereka putus sekolah, mereka tidak punya pergaulan, mereka bahkan tidak bisa merawat diri mereka, karena mereka tidak pernah diajarkan dan juga tidak diberi fasilitas untuk itu. Okay? Singkat cerita, ya, si cerebral narsistik ini kemudian teman-teman, di masa tuanya, dia dikucilkan oleh keluarganya. Ketika di luar sana dia dielu-elukan oleh banyak orang, tetapi dia menghabiskan masa tuanya sendiri berpindah-pindah dari kos yang satu ke kos yang lain. Mengapa? Karena dimanapun dia berada, dia selalu menjadi sumber masalah. Dan kelak dia mengakhiri hidupnya di dalam kesendirian. Nah pertanyaannya adalah, apakah setelah itu anak-anaknya terlepas dari efek abuse-nya? Tidak teman-teman, karena sampai hari ini anak perempuannya itu tidak atau belum menikah. Efek abuse-nya itu sampai hari ini masih terasa. Anak-anak perempuannya tidak punya pergaulan, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan. Ya. Fisiknya sangat lusuh, mereka tidak bisa merawat diri, mereka tidak bisa berdandan. Dan sampai hari ini, hidup mereka berjalan di tempat. Nah, kalau teman-teman lihat kisah ini, gitu ya, yang bisa kita lihat itu apa? Gini. Seorang narsistik, kita kan tahu ya, mereka tuh juga menganggap anak-anak mereka itu adalah saingannya mereka. Ketika kita orang normal ingin menaikkan anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita, seorang narsistik nggak mau melakukan itu. Itulah kenapa dalam kisah ini, si cerebral narsistik ini, dia mensabotase pendidikan anak-anaknya. Ketika seorang yang begitu cemerlang dalam akademik seharusnya juga melahirkan generasi-generasi baru yang juga cemerlang dalam akademik, dia justru melakukan sebaliknya. Dia justru membuat anak-anaknya
terperangkap dalam penjara yang luar biasa kuat, di mana mereka tidak bisa melarikan diri, dan kemudian mati di dalam penjara tersebut. Ini sebuah kisah yang luar biasa, teman-teman. Banyak orang mungkin tidak mempercayai ini, tetapi bagi kalian yang korban narcissistic abuse, kalian pasti tahu, kisah seperti ini sangat sering terjadi. Ini aja yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga kisah ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.